pertanyaannya khilafah dan HTI. HTI itu sebenarnya bagaimana? HTI ini di dalam akidah membawa ideologi Mu'tazilah dan Syiah di dalam akidah. Mengapa mereka tidak beriman kepada takdir? Nggak percaya pada Allah. Itu diantaranya. Jadi beda ya dengan kita. Kalau kita kan rukun iman ada 6, mereka 5. Takdir ya. Kira-kira 3 tahun yang lalu, sebelum HTI dibubarkan, mungkin 2 bulan lah sebelum HTI dibubarkan, ada orang-orang telepon saya. Ada Pak Kiai, kapan ada waktu di rumah? Kita mau silaturahmi. Akhirnya kita janjian, insya Allah tanggal sekian saya di rumah. Datang 4 orang. Ternyata 4 orang ini ustaz-ustaz alim. Salah satunya pernah belajar di Timur Tengah, alim banget. Sampai di rumah, waktu ngobrol-ngobrol dengan saya, ustaz ini bilang pada saya, Kiai, apa? Minta tolonglah, kalau jamaah jangan beda-bedakan HTI dengan Aswadiyah, dengan Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena HTI dan Ahlus Sunnah tidak ada bedanya, sama saja. Tolong jangan dibedakan. Lalu saya jawab, loh, kalau kita Aswadiyah dengan HTI sama, kenapa? Kita keluar dari HTI. Dan itu HTI. Akhirnya mereka menyatakan, kalau itu berarti beda. Jawaban berbeda kamu. Itu ya Aswadiyah beda, buktinya kamu beda. Coba kamu nggak keluar berarti sama. Ini buktinya. Bersama dengan orang bilang istri ke-1 dan kedua sama saja. Loh, kalau sama saja ngapain nambah? Namanya sama kok nambah. Yang pertama ini mungkin pengalaman atau izin. Akhirnya yang ada itu tertawa di depan kayak begini. Jadi debat begini untuk menghilangkan ketegangan. Terus kata mereka, apa bedanya? Loh, kok tanya ke saya? Kan yang keluar sampean. Saya ini nggak keluar, mestinya sampean yang lebih tahu. Enggak, sampean kan bilang beda. Kalau tanya ke saya, perbedaannya masalah ada di antaranya. Kalau menurut Ahlus Sunnah, menurut kita, semua perbuatan manusia yang disengaja maupun tidak disengaja itu adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Itu akidah kita. Kalau menurut kamu, HTI, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah, bukan ketentuan Allah, tapi ciptaan dan ketentuan manusia. Ini beda sudah dengan kita. Di dalam Al-Quran kita mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Jadi yang kita kerjakan ini juga ciptaan Allah. Kalau menurut kamu bukan ciptaan kamu. Ini sudah beda. Cuma kamu tidak dikafirkan oleh Allah. Lalu kata mereka, loh begini, walaupun kita mengatakan perbuatan manusia yang disengaja itu ciptaan manusia dan ketentuan manusia, tapi kita meyakini kemampuan manusia berbuat itu dari Allah, bukan dari manusia itu sendiri. Saya bilang justru itu perbedaan kedua dengan kami. Berarti semakin jelas perbedaannya. Mengapa? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, manusia itu berbuat perbuatan manusia yang sengaja dan tidak sengaja itu bukan karena kekuatan yang dititipkan oleh Allah kepada manusia. Tapi bagaimana? Ya karena Allah saja, karena Allah. Bukan karena kekuatan
pisau ini punya kekuatan menolong. Mengapa anak Ismail tidak bisa? Berarti pisau itu baru apabila oleh Allah dikehendaki, bukan urusan kekuatan. Api bisa membakar bukan karena ada kekuatan, tetapi karena dikehendaki Allah. Buktinya apa? Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud dibakar, tidak terbakar. Kalau pakai berkenan, karenanya kata Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah, "Fama yaqul bit-tab'i aw bil-'illah, fala kufrun 'inda ahli billah." Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena dirinya, maka dia kafir. Contoh, sakit kepala minum bodrek, lalu dia bilang, orang ini sembuh ya karena bodrek itu, bukan karena Allah, maka kafir. Ini akidah Islam. Ada orang haus lalu minum, kalau dia bilang segar itu karena air, bukan karena Allah, maka kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ahlus Sunnah, wa may yaqul bil quwwatil mudati fala bid'iyun fala kafir. Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka dia ahli bid'ah, dan itu kamu. Menurut kamu, manusia berbuat karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kata ulama kami ahli bid'ah. Mengapa? Berlawanan dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu ahli bid'ah. Cuma kamu tidak dikafirkan oleh Ahlus Sunnah, hanya disesatkan. Mengapa tidak dikafirkan? Karena kamu berkeyakinan Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum manusia berbuat, dan itu kelemahan ajaran. Kata Imam Syafi'i Al-Qadari, in khusima bil ilmi yuqman. Orang Qadariyah, orang Mu'tazilah, termasuk Hizbut Tahrir, kalau didebat dengan ilmunya Allah, maka mereka adalah terputus. Loh begitu, siapanya? Manusia itu berbuat. Apakah Allah itu tahu perbuatan manusia sebelum manusia berbuat, atau Allah tidak tahu? Tahu. Kalau kamu jawab Allah tidak tahu, kamu kafir. Berarti kamu menganggap Allah bodoh. Kalau kamu jawab Allah itu tahu, berarti kamu tidak tahu. Itu tahrir jadinya tahu. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, Allah itu tahu perbuatan manusia sebelum manusia berbuat. Pertanyaan kedua, siapa yang membuat rencana perbuatan? Apa manusia itu atau Allah? Kata mereka Allah, itu namanya takdir. Kamu keluar dari pengetahuan. Ini diantara apa namanya perbedaan Hizbut Tahrir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak menilai Hizbut Tahrir karena di Medan ada Ustaz asbalnya itu, bukan dari situ, tapi dari kitab asli. Ajaran aslinya seperti itu. Karenanya kalau memang setia ya, dan merasa perlu kepada Islam, menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak perlu ikut-ikut yang lain, tetap konsisten istiqomah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa benar Ustaz khilafah itu dari Islam? Loh, khilafah ini memang dari Islam. Kita ini kalau tarawih setelah salat keempat, biasanya kan ada ini ya, biasanya yang pimpin zikir antara sholat tarawih al-khalifatul awwal, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan khilafah. Nanti karena al-khalifatul tsani, Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Jadi memang bagian dari Islam. Cuma Hizbut Tahrir ini cara perjuangannya salah dalam memperjuangkan khilafah. Salahnya di mana? Kalau menurut Ahlus Sunnah, menurut para ulama, khilafah itu ibaratnya buah. Yang namanya buah itu, orang kalau ingin punya buah harus menanam pohon. Nah, apa pohonnya khilafah?
yastakhlifannahum fil ardi. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Jadi pertama beriman di antara kamu. Iman seperti imannya para sahabat. Imannya para sahabat adalah imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini poin pertama. Yang kedua, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardh. Allah benar-benar akan memberikan khilafah pada mereka. Apa khilafah itu? Kekuasaan di muka. Umat Islam ini menjadi berkuasa, dominan, kuat, mampu mengendalikan terhadap orang kafir. Artinya apa? Kunci dari khilafah itu sebenarnya dua. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Nah, yang dimaksud iman di sini adalah iman seperti imannya para sahabat, dan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hizbut Tahrir imannya nggak sama dengan sahabat itu. Mengapa Hizbut Tahrir tidak percaya kepada takdir, padahal sahabat percaya? Hizbut Tahrir imannya nggak sama dengan sahabat. Mengapa sahabat beriman kepada azab kubur? Azab kubur hadisnya diriwayatkan dari lebih 36 jalur para sahabat. Hizbut Tahrir nggak percaya pada azab. Jadi nggak sama. Berarti kalau begitu Hizbut Tahrir ini ngomong khilafah, tapi ajarannya sebenarnya menembahi bahwa khilafah. Amal solehnya juga begitu. Hizbut Tahrir. Mengapa fatwa-fatwa Hizbut Tahrir ini ngawur? Syekh Taqiyuddin Al-Albani berfatwa membolehkan berjabatan tangan dengan perempuan dalam hukum. Bahkan dalam kitabnya An-Nizam Al-Ijtimai fil Islam, Syekh Taqiyuddin Al-Albani menghalalkan memegang-pegang meraba-raba perempuan asal tidak syahwat. Kalau cuma pegang-pegangan asal tidak syahwat tidak apa. Saya kadang-kadang ngomong begini oleh mereka dikira, wah, tadi kitabnya ahli. Wa anna lamsan lisan ghairi syahwatin laisa haram. Memegang-pegang, menyentuh meraba-raba perempuan asal tak syahwat tak haram. Jadi apa kalau? Bahkan Hizbut Tahrir ini pernah mengharapkan berciuman asal tidak ada niat berzina. Yang penting niatnya cuma sampai ciuman.